Saya kasih contoh begini. Al-Quran mengatakan, aqimus shalah li zikrillah. Al-Quran mengatakan, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Tapi pada kenyataannya, orang membaca Al-Quran, aqimus shalah li zikrillah, banyak juga orang yang tidak sembahyang. Tetapi dia baca-baca, Al-Quran ini mengatakan, kerjakanlah sholat untuk mengingat Allah. Nah, dia tahu ini perintah Allah yang tertulis dalam kitab yang dia imani, yang dia yakini. Tetapi kenapa tidak bisa dia jalani? Nah, ini disebabkan karena hudan itu belum ada. Hudan itu petunjuk pada dirinya itu belum ada. Nur itu belum ada. Nah, maka untuk menyangkutkan ini, maka butuhlah kita seorang guru. Butuhlah kita seorang mentor, seorang syekh yang arif, seorang syekh yang kamil mukamil, seorang guru yang bukan hanya menceritakan tentang Allah, tetapi seorang guru yang bersama Allah. Nah, guru inilah yang dapat memberikan cahaya pada batin-batin yang ada. Karena kita terikat. Jadi nur Allah masuk baru bisa mendapatkan petunjuk. Nah, untuk mendapatkan ke sana, bagaimana kalau kita tidak berhakikat, kalau tidak bertauhid? Nah, maka kami dari Majelis Tauhid Tasawuf, dalam hal ini di bawah bimbingan Abu Syahid Amran Wali Al-Khalidi, itu mengangkat ke permukaan betapa pentingnya ajaran kesufian, khususnya di negeri Hollandalo yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Karena dengan ketasawufan, dengan ilmu tauhid tasawuf, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh orang tua-tua kita, oleh tokoh-tokoh kita tentang Al-Quran tobatana, Al-Quran di dalam diri, itu bisa terwujud pada kehidupan. Kenapa demikian? Karena tasawuf itu adalah merupakan hati yang berkemauan selalu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersangkut hati kita kepada Allah. Nah, maka tersangkut hati kita kepada Allah, artinya kita melihat keberadaan Allah, maka melihat bahwa semua kebutuhan kita ada padanya. Nah, sangkutan hati itu namanya tarekat. Tarekat itu namanya zikir. Nah, tarekat itu namanya zikir. Nah, oleh karena demikian, dengan jalan kita banyak berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat menjalani apa yang tertulis, apa yang terkandung, apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat sebagai petunjuk di dalam kehidupan pada dunia yang fana ini. Oh ya, begitu Ustaz ya. Sementara baru kita bisa dapat menggantungkan itu ketika kita juga bertauhid. Nah, apa itu tauhid? Jadi tauhid itu kata Imam Al-Ghazali, semua urusan yang datang dari Allah, melihat semua urusan itu datangnya dari Allah, itu dikatakan tauhid. Nah, sementara tauhid yang dimaksud pada perspektif ilmu kesufian, khususnya majelis tasawuf, tauhid yang dimaksud adalah hakikat. Tauhid yang dimaksud adalah hakikat. Dengan kita berhakikat, maka kita dapat menjalani Al-Quran itu sebagai pedoman pada kehidupan ini. Dengan makna bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, itu jadi kenyataan pada kehidupannya, bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya sebagai rambu-rambu, tetapi kenyataan
Saya kasih contoh begini. Nah, dengan dia berhakikat, katakanlah seperti kita sering mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dengan dia berhakikat, dia melihat bahwa naik mobil, menjalankan mobil, beraktivitas, itu semua bantuan Allah. Allah yang sayang, Allah yang kasih, Allah yang peduli, sehingga dia dapat menjalani kehidupan dengan pertolongan Allah. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pakai mana? Baba isti'anah. Nah, jadi baba isti'anah itu bukan baba zarfiyah. Kalau baba isti'anah, coba lihat di dalam dalam sastra bahasa, khususnya bahasa ilmu nahwu, itu baba isti'anah. Baba isti'anah itu dengan makna bahwa dia mengartikan kalimat dengan pertolongan Allah saya melakukan pekerjaan ini. Dengan pertolongan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Karena dia dapat menyaksikan dia lemah. Dia tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan Allah, yang punya daya Allah, yang punya ketentuan Allah. Maka dia selalu pasrah dengan pertolongan. Dan dengan nama Allah itu dengan pertolongan. Dengan Allah maksudnya. Kita menyebut nama yang dikehendaki adalah zatnya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya dengan Allah saya menjalani. Dengan Allah saya melakukan ini. Jadi terlihat kehambaan dia. Jadi artinya dia terlihat bahwa dia lemah. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita lemah, kita hina, kita papa, barulah Al-Quran itu dapat menjadi petunjuk pada kehidupan. Nah, jadi simpel saja sebenarnya. Yang dicontoh-contohkan seperti rambu-rambu lalu lintas apa. Ini persoalan karena tidak kurang kesadaran. Nur yaksa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa an-nasu niyam idza matu fantabahu. Manusia itu tidur, nanti somati baru takagi. Baru dia bangun. Baru dia bangun. Ya mungkin dari Bu Alia mungkin ada mana kawan-kawan yang lainnya. Dan kita bincang-bincang ya. Al-Furqan ini. Gimana Al-Quran ini bisa diimani? Al-Furqan itu berarti dia dapat membedakan. Ya. Dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya Al-Furqan itu sebenarnya guru. Al-Quran itu guru. Dari Al-Furqan itu guru yang dapat menyampaikan ini yang baik, ini pembeda yang hak dan mana yang benar. Jadi kalau kita tidak punya guru, tidak punya pembimbing, maka kita tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bukan apa, karena kita minta berjalan dengan sendiri, berjalan dengan diri kita sendiri. Jadi hakikat itu ya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, Bu? Ya, silakan. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketika kita bincang tentang tauhid dan tasawuf, mungkin banyak yang masyarakat di luar sana yang perlu memahami, mengetahui bahwa tauhid itu adalah hanya Allah dan tasawuf itu adalah hati. Ini kan kalau bicara tasawuf orang berpikir tinggi, padahal tasawuf itu adalah hati, rohani, gimana hanya kepada Allah hati kita ini. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Dan ada banyak istilah di pengkajian ilmu tauhid dan tasawuf ini. Istilah itu apa?
hakikat, syariat, marifat, mungkin itu bisa dijelaskan singkat tetapi bisa dipahami oleh saya juga terus terang masih bingung-bingung karena terlalu panjang definisinya. Sementara kita ingin lebih konkret ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu hakikat, makrifat dan sebagainya? Syariat. Iya, tarikat itu banyak sekali istilah-istilah di tauhid tasawuf ini. Ya, Baik. Iya. yang ketika kita kaitkan dengan tema hari ini masalah nuzulul Quran, seperti apa ya? Mungkin ada amalan atau bagaimana yang kita lakukan sehingga sehingga ketika kita membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran tidak sekedar hanya membaca, hanya ingin menunaikan tugas menyelesaikan hatam Quran, tetapi bagaimana kita dapat petunjuk, dapat hidayah, apa yang kita baca ini memang mampu merubah pola hidup kita ke depan. Mungkin ada amalan atau seperti apa ya Ustadz? Mungkin itu sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Baik. Nah, ini menarik ya. Memang sering kita dengar, bahkan kita baca-baca syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Namun sebelumnya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, kadang-kadang masyarakat berpikir, wah jangan belajar tasawuf deh, nanti gila gitu ya. Tasawuf yang dimaksud adalah tarekat. Nah, tasawuf yang dimaksud adalah tarekat. Nah, tarekat yang dimaksud adalah hadir hati di hadapan Allah. Tauhid yang dimaksud adalah hakikat. Hakikat yang dimaksud adalah hanya Allah. Nah, jadi tauhid tasawuf berarti hadir hati, hadir di hadapan Allah, itu hanya Allah. Nah, begitu. Jadi hatinya tersangkut dengan Allah, tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Itu namanya tauhid tasawuf. Nah, seperti contoh begini, saya mengaji. Ketika kita mengaji, membaca Al-Quran, nah, jadi kemauan kita itu hanya mengaji. Nah, hanya mengaji. Nah, mengaji supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jadi tersangkut hati kita kepada Allah ketika kita mengaji. Nah, itu namanya hadir hati, di hadapan Allah. Kemudian, terlihat bahwa kita mengaji ini merupakan bantuan Allah. Ini merupakan pertolongan Allah sehingga dia dapat melakukan kegiatan ini. Nah, terlihat hanya Allah. Itu namanya tauhid tasawuf. Nah, kemudian pada ajaran tauhid tasawuf itu ada namanya tarekat, ada namanya syariat, ada namanya tarekat, ada namanya hakikat, ma'rifat. Dan itu sudah merupakan perbincangan umum. Nah, tapi kadang-kala saudara-saudara kita terlalu melihat bahwa kalau berbicara ma'rifat itu nanti orang udah pada tua-tua gitu. Kalau bicara tarekat nanti di kampung-kampung atau di tempat-tempat tersembunyi. Nah, jadi itu yang ada di tengah-tengah masyarakat pada saat ini, sehingga ada image jangan dulu belajar tarekat. Jangan dulu belajar tasawuf, nanti mau gila. Padahal ini doktrin ya, doktrin para orientalis kita. Kalau kita belajar tasawuf itu sebenarnya kekuatan Islam itu pada kesufian. Kekuatan Islam itu pada kesufian. Nah, saya kasih contoh. Indonesia ini merebut kemerdekaan. Ya. Kalau cuma bambu runcing, bagaimana bambu runcing menghadapi brand, menghadapi tank-tank, menghadapi pesawat-pesawat tempur? Nah, itu tidak logis. Nah, cuman karena kekuatannya memang
datang petunjuk Allah. Nah, mereka meyakini bahwa yang hebat itu Allah. Mereka yang bahwa yang hebat itu, yang besar itu Allah. Maka dengan bambu runcing mereka melawan. Karena mereka tidak melihat ada kekuatan selain kekuatan Allah. Nah, maka ketika itu para pejuang-pejuang kita semangat. Kenapa? Karena mereka hadir Allah pada batinnya ketika mereka berjuang. Nah, sebenarnya mudah sebenarnya ya. Nah, jangankan pada konsep ibadah. Nah, pada konsep keseharian dalam bentuk misalnya kita berdagang, sebenarnya di sana sudah ada nilai-nilai syariat, nilai tarekat, nilai hakikat, nilai ma'rifat. Saya kasih contoh begini. Nah, saya dari Lemboto datang ke Maimosa. Nah, naik mobil, pakai baju, pakai kain, pakai sorban, itu perbuatan tubuh. Itu perbuatan tubuh. Jadi perbuatan tubuh itu namanya syariat. Perbuatan tubuh itu namanya syariat. Kemudian kemauan kemana? Anda mau kemana? Jadi kemauan hati kemana? Kemauan hati ke Maimosa. Jadi kemauan itu namanya tarekat. Itu namanya tarekat. Tersangkut hati ke Maimosa, maka kita datang kemari. Jadi kemauan namanya. Nah, kemudian hakikatnya di mana? Nah, sebelum kita datang ke studio ini, ke gedung ini, ke Maimosa ini, Maimosa sudah datang duluan Pak kita di rumah. Padahal saya masih di rumah. Nah, jadi terlihat, walau pas saya masih di rumah, sudah ada palia di gedung. Nah, itu namanya hakikat. Dia melihat, dan ketika sudah sampai, berarti kita tidak lagi bicara apa-apa, sampai di sini. Nah, itu namanya diibaratkan seperti ma'rifat itu sudah la sautun wala harfun. Tidak ada suara, tidak ada huruf lagi, tidak lagi apa-apa. Karena dia sudah bersama Allah. Jadi ketika kita sholat, dan dikatakan dengan syariat itu rukuk, sujud, takbir, ambil air sembahyang, itu namanya perbuatan syariat. Perbuatan syariat. Nah, perbuatan syariat. Nah. Kemudian tarekat. Hati Anda kemana? Ketika Anda berwudu. Hati Anda kemana? Ketika Anda bertakbir. Hati Anda kemana? Ketika Anda sujud. Hati kita kepada Allah, tersangkut kepada Allah. Kemauan kita kepada Allah itu namanya tarekat. Itu namanya tarekat. Ini wajhtu wajhiyah. Saya hadapkan batinku kepadamu. Fataras samawati wal ard, yang punya ini langit dan bumi ini. Jadi kita sangkutkan hati kita kepadanya, cuman dia. Nah, jadi sangkutan itu namanya tarekat. Nah, kemudian hakikat. Hakikat di mana? Nah, hakikat itu terlihat bahwa ente penggerakan ini siapa yang gerakan? Ente penapas siapa yang kasih bernapas? Ente pelangkah kaki siapa yang kasih balangkah? Ente peduduk, ente berdiri siapa yang kasih berdiri? Yang kasih berdiri, yang kasih bergerak, yang kasih berkemauan itu namanya hakikat. Namanya hakikat terlihat sifat kudrahnya ada 4 orang. Yang kasih bergerak Allah, karena orang lemah. La haula wala quwata illa billah. Kemauan dari mana? Dari Allah. Kita tidak punya kemauan. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Wa ma tasa'una illa ma yasha. Tidak ada kemauan, kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti kita lemah. Itu namanya hakikat. Nah,
Sudah. Nah, ketika kita meliputi cahaya hakikat itu, bahwa kekuasaan Allah, keinginan Allah, keberadaan Allah. Nah, sehingga kita tidak ada lagi. Terlihat bahwa perbuatan kita dari Allah. Nah, kemauan kita dari Allah, gerak-gerak kita dari Allah. Yang ada hanya Allah. Itu namanya Ma'rifat. berarti kita bersamanya, itu namanya Jadi ma'rifat itu bukan hal seperti terlalu sulit kita untuk mendefinisikan. Tidak. Sebenarnya ma'rifat itu mendapati. Ma'rifat itu bersamanya. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar. Datang orang istri. Kemudian di dalam sholat, istri kita itu menguasai kita. Padahal kita dalam keadaan sholat. Berarti ketika itu Anda bermakrifat kepada istri, bukan Allah. Nah, ketika kita sholat, Allahu Akbar, pekerjaan kita, mobil kita masuk. Padahal kita sementara sholat. Nah, kita sementara sholat, mobil kita kemana-mana, kita ikuti. Padahal kita dalam keadaan sholat. Berarti ketika itu dia bermakrifat dengan mobil, bukan dengan Nah, caranya bagaimana? Kalau kita memahami ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, insya Allah yang demikian itu bisa diatasi. Inilah yang dikatakan fas'aluhu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu ketika kamu tidak mengerti. Nah, jadi syariat itu Allah ciptakan kepada Muhammad denganku. Nah, jadi aku jadikan syariat denganmu Muhammad. Nah, itu denganku. Jadi Muhammad melakukan aktivitas itu dengan Allah. Nah, tapi aku jadikan hakikat itu cuman aku, tidak ada yang lain. Nah, begitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita bersyariat, kita berhakikat. Nah, bagaimana caranya? Membaca Al-Quran itu syariat. Perbuatan zahir, membaca ambil Al-Quran, ambil wudhu, membaca Al-Quran. Udah, itu namanya syariat. Tarekatnya di mana? Kemauan hati kepada Allah. Sangkutan hati kepada Allah. Karena dia terlihat, ya, ini siapa punya? Allah punya. Allah punya firman. Allah punya tubuh. Allah punya nyawa. Allah punya barang. Semua. Jadi teringatnya. Dari sangkutan hati. Nah, nyata ini dari Allah, ya hakikat. Maka dia ketika dia membaca, dia bersama Allah. Tapi kadangkala kita membaca seperti tadi sholat, kita membaca Al-Quran, tapi pikiran tidak di dalam Al-Quran. Itu namanya dikatakan dengan orang yang ghaflah. Sehingga di dalam Al-Quran, coba dilihat, ya, diperhatikan. Apabila kamu membaca Al-Quran, iza qara'tal Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kita membaca Al-Quran, kita kan bukan makan, kita bukan minum, kita bukan main-main. Kok kita disuruh untuk berlindung kepada Allah? Ini maksudnya seperti tadi. Nah, supaya kita tidak terganggu, ya, dengan keinginan yang lain. Nah, yang ada cuma kita sangkutkan kepada Allah, keinginan kita untuk keridhaan Allah, keinginan kita supaya kita ada di hadapan ka'annaka tarahu. Supaya apa? Jangan masuk itu gangguan. Jadi fasta'iz billahi berlindunglah kamu kepada Allah, yang maksudnya apa? Kita disuruh berhakikat. Nah, jadi berhakikat itu artinya terlihat bahwa keberadaan baik itu zahir dan batin, dan apa yang kita lakukan itu datang dari Allah. Dan ketika kita membaca, kita melakukan perbuatan itu, maka tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Jadi sangat simpel. Nah, jadi
berhakikat seperti yang pernah saya katakan kemarin, ya. Jadi penyakit-penyakit hati, ya, kegelisahan, ya, kegundahan, ya, keangkuhan, ya, kesombongan, nah, itu tidak dapat dipadamkan dengan amal, tidak dapat dipadamkan dengan ilmu, tetapi hanya dapat dipadamkan dengan hal dan suhud, ataupun hanya dapat dipadamkan dengan bertarekat dan berhakikat. Jadi Ustadz, alhamdulillah kita sudah di penghujung, dan mudah-mudahan para pemirsa Mimosa yang kami cintai dan dicintai Allah, mudah-mudahan mendapatkan hikmah atau ibrah atau pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Tengku Ismail Datu. Baik, sebelum kita closing statement, mungkin masih ada lagi yang pas ya. Jadi pada kesempatan ini kajian kita, insya Allah ini sudah naik-naik, istilah Ustadz tadi taraki, mulai naik pada inti di mana kita maksud kita atau ilahi anta maksudi itu terus kita upayakan, dan insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah penghujung, dan kami harap Ustadz bisa memberikan beberapa kesimpulan dan untuk juga sebagai penutup pada kesempatan ini. Pada Ustadz kami persilakan. Terima kasih para pemirsa TV Mimosa yang dirahmati Allah. Ada satu ungkapan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa. Nah, hudal lil muttaqin di dalam Al-Quran. Maka bagaimana pertama kita untuk mencapai ketakwaan itu dengan jalan mendapatkan petunjuk. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak dengan jalan hakikat, tidak dengan jalan tarekat, artinya tidak terpetunjuk ya, hati kita, akal kita dengan cahaya iman, maka ketakwaan kita itu akan tidak baik, dengan makna bahwa ketakwaan yang masih ada kepentingan, di mana kita melakukan ibadah kepada Allah bukan kepada Allah semata, tetapi ada tujuan-tujuan selain Allah, di mana kita berharap imbalan-imbalan pahala, imbalan mendapatkan surga. Padahal takwa itu adalah merupakan martabat yang paling tinggi, maka dikatakan untuk mencapai itu tentu dengan hudan, dengan petunjuk Allah, dengan kita berhakikat, dengan kita berguru pada seorang guru yang kamil mukamil. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menjalani Al-Quran itu sebagai kehidupan kita. Maka disinilah kita perlu bukan hanya sekedar membaca-baca Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal-hafal Al-Quran, tetapi alangkah baiknya marilah kita bersama-sama mencari orang yang mampu, orang yang bisa untuk dapat memberikan kepada kita nilai-nilai Al-Quran itu sendiri, supaya kita dapat menjalani. Kenapa demikian? Kalau kita membaca Al-Quran dengan diri kita, dengan kemauan kita, tampak terpetunjuk oleh orang yang alim ataupun orang yang arif ataupun orang yang kamil mukamil, maka kita akan menjadi penyakit-penyakit itu, kegalauan, kerisauan akan selalu menyelimuti kita ketika kita hanya sekedar membaca-baca, tidak bersuhbah kepada orang yang arif billah ataupun dengan ulama yang kamil mukamil. Khususnya kami dari pengajian majelis tasawuf
Inilah Abu Yasir Haji Imran Wali Al-Khalidi, ada merupakan seorang mursyid, seorang arif billah yang kami yakin dan percaya bahwa beliaulah sebagai orang yang bisa dapat memberikan nur itu, petunjuk itu kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga apa yang disampaikan, apa yang kita bincangkan pada hari ini dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat pada ulama-ulama mutakaddimin dan mutakhirin, khususnya kepada guru kita, mursyid kita Abu Yasir Yaman Wali Al-Khalidi. Semoga senantiasa kita selalu mendapatkan limpahan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.